Di manakah engkau keluar dari persembunyian? Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah senantiasa menuntun dan membawa kita ke suatu titik atau situasi di mana kita diminta untuk menjadi orang-orang yang jujur. Titik atau tempat di mana kita mulai bercermin dan melihat diri kita apa adanya. Bukan diri kita seperti yang kita tampilkan di depan orang lain, apalagi di media sosial dengan macam-macam filter. Tetapi kita diminta untuk menampilkan diri kita seperti apa adanya kita, seperti aku yang terlihat di cermin atau di kamera tanpa filter. Ketika saya berbicara tentang filter, Anda tahu apa yang terjadi di media sosial, bukan? Semua kita tampak gagah, cantik, indah, kudus, saleh, dan segala hal sebagainya. Tetapi hari ini kita dipanggil untuk jujur kembali ke dalam hati. Hari ini sabda Tuhan membawa kita kembali ke awal sejarah kehidupan manusia. Itu dibacakan di dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian. Dikisahkan bahwa Allah membentuk manusia dari debu tanah. Lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Lalu manusia itu menjadi hidup. Kalau kita renungkan peristiwa ini, mungkin sedikit berimajinasi betapa intim ketika Allah menciptakan manusia dan betapa personal. Manusia bukan ciptaan yang kebetulan. Kita adalah hasil sentuhan kasih Allah. Setelah itu, Allah menempatkan manusia di taman yang indah, taman yang penuh kelimpahan. Semua tersedia dan semua tercukupi. Namun di tengah kelimpahan itu, di tengah kebahagiaan itu, datanglah godaan. Kalau kita renungkan dalam bacaan pertama tadi, godaan itu tidak tampak sebagai sesuatu yang menakutkan. Tetapi godaan itu hadir dalam bentuk buah. Ya, buah yang terlihat baik dan buah yang sedap dipandang. Selain itu, seperti kata si ular, buah itu akan membuat mereka menjadi seperti Allah, menjanjikan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu apa reaksi Adam dan Hawa? Karena tampak baik, sedap untuk dipandang, dan begitu meyakinkan, di sanalah terjadi tragedi dalam kehidupan manusia. Akhirnya manusia, Adam dan Hawa, memilih jalan sendiri, menentukan sendiri mana yang baik dan yang jahat, jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak lagi berjalan di jalan Allah. Ketika pilihan itu diputuskan, seketika itu juga semuanya berubah. Hati yang tadinya tenang tinggal di taman itu menjadi gelisah. Mata yang tadinya polos menjadi sadar bahwa mereka telanjang. Relasi yang tadinya indah menjadi retak. Dan ketika Allah datang berjalan di taman, manusia melakukan sesuatu yang sangat manusiawi, yakni mereka bersembunyi, menghindar dari Allah, menutup diri kepada Allah. Saudara-saudari, mungkin kita berpikir ini kisah masa lalu, tetapi sesungguhnya kisah ini adalah kisah saya, kisah kamu, kisah kita semua
manusia yang hidup di bumi ini. Setiap kali kita jatuh dalam dosa, yang pertama kali hilang adalah kedamaian. Lalu diikuti oleh rasa malu. Malu kepada diri sendiri, malu kepada orang lain. Lalu muncul dorongan untuk menjauh. Bisa jadi kita tetap datang ke gereja, tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi di dalam hati mulai ada jarak. Kita menjadi tidak percaya diri untuk datang ke hadapan Allah. Ada ruang yang kita tutupi bagi Allah. Ketika manusia lari dari hadapan Allah, ketika dia bersembunyi, terdengar suara Allah, "Di manakah engkau?" Pertanyaan itu bukan teriakan marah dari Allah, bukan. Itu bukan sebuah interogasi. Itu bukan pintu untuk penghakiman. "Di manakah engkau?" adalah seruan kerinduan Allah. Allah tidak bertanya karena ia tidak tahu di mana kita. Ia adalah Allah yang Maha Tahu. Tetapi ia bertanya supaya manusia berani keluar dari persembunyiannya, supaya manusia berhenti berlari, supaya relasi yang retak itu bisa dipulihkan kembali. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah adalah saat kita kembali mendengar pertanyaan itu yang ditujukan kepada kita, orang-orang yang berdosa. "Di manakah engkau? Di mana hatimu sekarang? Masihkah engkau tinggal di dalam kasih-Ku? Atau engkau sedang bersembunyi di balik kesibukanmu, di balik ambisimu, di balik luka-luka jiwamu? Atau kamu bersembunyi di balik dosa yang belum tersembuhkan?" Tidak jarang kita berpikir bahwa dosa membuat Allah menjauh dari kehidupan kita. Tetapi sebenarnya dalam kisah ini bukan Allah yang menjauh, tetapi manusialah yang bersembunyi. Kitalah yang menjauh. Allah justru mendekat. Allah berjalan mencari, dan Dia tetap bertanya, "Di manakah engkau?" Puncak dari pencarian itu tampak dalam diri Yesus. Setelah Allah mengutus para nabi untuk mewartakan cinta kasih-Nya, sekarang Dia mengutus putranya sendiri. Dalam Injil yang baru kita dengarkan tadi, Yesus masuk ke padang gurun dan dicobai. Ia merasakan lapar yang dirasakan manusia. Ia merasakan tekanan. Ia berhadapan langsung dengan godaan yang menyentuh kebutuhan paling dasar dari seorang manusia. Roti untuk rasa lapar, rasa aman dalam perlindungan dan kekuasaan. Jika di Taman Eden manusia jatuh ke dalam dosa di tengah-tengah kelimpahan rahmat Allah, Yesus justru setia di padang gurun di tengah-tengah kekurangan. Jika Adam tergoda oleh apa yang baik dipandang dan menarik, Yesus berpegang pada sabda Allah. Yesus tidak memilih jalan mudah. Ia memilih untuk taat kepada kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, disinilah kita berharap pada masa Prapaskah ini. Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa melalui satu orang dosa masuk ke dalam dunia, tetapi melalui satu orang, yakni Kristus sendiri, rahmat penebusan berlimpah bagi kita semua. Kejatuhan adalah kenyataan hidup kita. Kita tidak bisa menyangkalnya. Saya, Anda, siapapun pasti pernah mengalami perasaan jatuh. Tetapi ingat bahwa rahmat Kristus jauh lebih berkuasa
jauh lebih besar daripada kejatuhan dan kegagalan kita. Saudara-saudara terkasih, Prapaskah bukan waktu untuk tenggelam dalam rasa bersalah. Prapaskah bukan kesempatan hanya untuk meratapi dosa-dosa. Prapaskah adalah waktu untuk keluar dari persembunyian, keluar dari kegelapan, berani melawan belenggu dosa yang menguasai hidup kita. Mungkin di antara kita yang hadir di sini ada yang sudah lama tidak sungguh-sungguh lagi berdoa. Mungkin ada yang menyimpan kepahitan dan sikap tidak mau mengampuni. Mungkin di antara kita ada yang terikat pada kebiasaan yang kita tahu tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi kita tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri darinya. Mungkin dari antara kita ada yang hidup di dalam tindakan dan relasi yang tidak berkenan kepada Allah, tetapi kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk datang kepada Tuhan. Atau bahkan mungkin sebagian berpikir, nanti saja saya bertobat, nanti saya kembali, nanti saja saya keluar dari persembunyian kalau sudah lebih baik. Sering terjadi bahwa kita mulai menormalisasi kejahatan-kejahatan kita, menganggap itu sebagai suatu hal yang biasa, dan bahkan kita menjadi nyaman dengan itu. Tetapi Allah tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna. Allah tidak menunggu kita siap baru Dia mencari. Sekarang Dia bertanya kembali, di manakah engkau? Dia tetap berkata, apa yang ada di atas, marilah kepadaku, kamu yang lelah dan menanggung beban. Allah mengundang kita untuk datang kepadanya. Yang Ia inginkan bukan kesempurnaan, tetapi kejujuran dan keterbukaan hidup kita. Bukan pembenaran diri, tetapi yang Dia rindukan adalah hati yang terbuka, yang berani keluar dari tempat persembunyian dan kegelapan dosa. Prapaskah mengajak kita keluar dari balik semak-semak itu, keluar dari alasan-alasan pembenaran diri, keluar dari pembelaan diri, dan berdiri di hadapan Allah dan berkata, Tuhan, inilah aku lemah, aku sering jatuh, aku berdosa, tetapi aku mau kembali. Dan ketika kita berani keluar, kita akan menemukan sesuatu yang menggetarkan. Allah tidak berdiri dengan hukuman di tangannya, tetapi Ia berdiri dengan kerinduan dan kehendak kasih yang ingin memulihkan kehidupan kita. Yesus yang menang atas godaan di padang gurun adalah Yesus yang berjalan bersama dengan kita hari ini, esok, dan sepanjang zaman. Yesus tahu rasanya seperti apa dicobai. Ia tahu rasanya seperti apa lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus tahu seperti apa rasanya lemah ketika Dia berteriak, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Ia tidak memandang rendah pergumulan kita. Ia tidak menutup mata terhadap usaha-usaha kita. Ia justru memberikan rahmat dan kekuatan rohnya untuk menopang kita. Karena itu saudara-saudari terkasih, ketika mengawali masa Prapaskah ini, mari membangun niat dan iman. Jangan takut menghadapi kerapuhan dirimu. Jangan takut mengaku bahwa kita telah lari, telah bersembunyi, telah menjauh. Yang berbahaya bukanlah jatuh karena pencobaan, tetapi yang paling berbahaya adalah tetap bersembunyi dan tidak mau datang kepada Tuhan. Masa Prapaskah ini adalah undangan yang lembut namun tegas,
berhentilah bersembunyi, berhentilah berlari, datanglah kembali, maka kamu akan dipulihkan. Biarlah pertanyaan Allah kepada Adam dan Hawa menggema di dalam hati kita sepanjang masa pertobatan ini. Di manakah engkau? Semoga kita tidak lagi menjawab dengan diam, atau dengan lari, atau dengan bersembunyi, melainkan dengan keberanian seperti seorang anak yang rindu pulang. Kita berani berkata, Tuhan, aku di sini, aku kembali ke dalam kasih-Mu. Dan kita akan mengalami bahwa sejak awal, sebelum kita melangkah menuju kepadanya, Allah sudah lebih dahulu mencari dan menantikan kita dengan kasih yang tidak pernah habis. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang Maha Rahim, yang menunggu anaknya yang telah berdosa untuk kembali. Dan dia merangkul dengan kasih dan dengan sukacita. Amin.